Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas pribadimu menyenangkan. Tidak heran kalau rezekinya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menyukai apa yang mereka lakukan jauh lebih mungkin untuk sukses daripada mereka yang tidak puas dalam pekerjaannya. Orang yang melakukan apa yang mereka sukai akan memiliki lebih banyak gairah, bekerja lebih keras untuk klien mereka dan melayani lebih banyak. Mereka lebih dihargai dan dihormati oleh klien dan pelanggan mereka. Singkatnya, mereka adalah pribadi atau orang yang menyenangkan. Jika Anda memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentang uang, Anda harus mulai mencintai orang-orang. Itu semakin Anda peduli pada orang lain, semakin Anda akan menerima. Orang-orang menanggapi seseorang yang peduli. Uang akan mengalir ke orang-orang ini dan juga Anda. Jika lebih banyak orang menyukai Anda, tentu akan lebih banyak uang akan mengalir kepada Anda. Rezeki Anda tampaknya bagus, dan ini tentu saja ada hubungannya dengan keberuntungan dalam hidup. Meskipun keberuntungan karena latar belakang seperti usia, ras, warisan, budaya, atau keturunan dapat mempengaruhi Anda untuk mencapai hasil tertentu. Dan keberuntungan tak terduga, seperti jenis keberuntungan ini di mana seseorang tidak dapat menganalisa sebab dan akibatnya, seperti memenangkan undian berhadiah atau menemukan selembar uang di trotoar jalan, termasuk keberuntungan yang tak terduga. Kedua jenis keberuntungan tersebut sulit untuk dikendalikan, tetapi seseorang masih mungkin untuk meningkatkan keberuntungan dalam kehidupannya. Ini yang dikatakan seseorang menciptakan keberuntungannya sendiri. Caranya, dengan meningkatkan peluang keberuntungan. 1. Melalui sikap. 2. Melalui koneksi. 1. Keberuntungan melalui sikap. Beberapa orang percaya pada keberuntungan dan keyakinan ini membuat mereka merasa lebih beruntung. Keberuntungan adalah bagian dari pandangan optimis dan keterbukaan mereka terhadap hal-hal baru. Beberapa orang mungkin meyakini kekuatan lain di luar diri mereka dan kekuatan mereka sendiri, dan menganggap kebetulan-kebetulan dalam hidup atau sinkronisitas yang memainkan peran penting kesuksesan mereka. Ada hal-hal yang membentuk keberuntungan karena sikap, salah satunya adalah kerendahan hati, terbuka untuk belajar, optimisme, dan rileks. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah ciri utama seorang pemimpin. Memiliki apa yang dijuluki sebagai memiliki sikap keberuntungan dengan menyadari bahwa diri sendiri memiliki batasan, mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan orang-orang di sekitarnya dan tidak menghakimi. Kerendahan hati membuat Anda lebih manusiawi dan memungkinkan Anda menjadi lebih beruntung. Terbuka untuk belajar. Ini merupakan respon aktif dari kerendahan hati. Kerendahan hati mengarah pada kemauan untuk belajar atau setidaknya kapasitas untuk itu, sehingga lebih terbuka untuk menerima ide-ide baru. Beberapa orang yang tidak rendah hati, terlalu percaya diri atau bahkan sombong, biasanya kurang mempertanyakan asumsi atau pandangan pribadi mereka tentang dunia, karena merasa sudah tahu segalanya. Dengan kerendahan hati menimbulkan keinginan yang besar untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa saja. Belajar dari buku-buku, mendengarkan saran, dan mengeksplorasi ide-ide baru. Bersedia untuk bertemu orang-orang baru, mengajukan pertanyaan baru, atau pergi ke tempat baru untuk mempelajari sesuatu. Optimisme. Optimisme adalah sumber energi untuk perubahan positif. Jika kerendahan hati adalah dasar kemauan untuk belajar, maka optimisme memberikan keyakinan, inspirasi, dan energi yang memungkinkan terwujudnya hal baru. Selalu berpikir bagaimana lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat, ini adalah pola pikir dari seorang yang optimis.
Berpikir untuk peningkatan secara terus-menerus, seperti ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Lebih banyak keberuntungan cenderung datang kepada orang-orang yang percaya pada kemungkinan dan melihat kebaikan dari segala sesuatu sebelum mereka melihat sisi buruknya. Orang optimis adalah pemberi energi yang menularkan semangat ke orang-orang. Sikap positif mereka akan menarik atau tertarik pada kebetulan-kebetulan dalam hidup atau sinkronisitas yang membahagiakan atau keberuntungan. Didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan akan potensi yang lebih baik, mereka juga adalah pribadi yang bertindak. Rileks. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang beruntung cenderung lebih rileks daripada kebanyakan orang dan lebih cenderung melihat peluang kebetulan, bahkan ketika mereka tidak mengharapkannya. Sebaliknya, orang yang cemas cenderung memiliki fokus perhatian yang sangat sempit. Hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam memperhatikan peluang yang mengelilingi mereka. Tingkatkan kemampuan Anda untuk rileks dan melepaskan kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain. Pikirkan tentang berapa banyak peluang yang mungkin Anda lewatkan sebagai akibat dari munculnya kecemasan diri. Anda tidak akan pernah tahu pasti apa yang akan terjadi jika Anda tidak terburu-buru pergi pada saat suatu akhir pertemuan atau menolak berkenalan dengan orang baru yang Anda pikir tidak ada hubungannya dengan proyek yang sedang Anda kerjakan, yang ternyata bisa menuntun Anda ke peluang besar tertentu. Keberuntungan melalui koneksi. Setelah Anda memiliki atau menjadi pribadi yang menyenangkan, dengan sikap keberuntungan tersebut, tentu saja itu mengundang rezeki, Anda dapat mulai membangun koneksi atau jaringan keberuntungan. Di dunia sekarang yang terhubung secara sosial melalui media sosial ternyata mampu meningkatkan ukuran dan kualitas suatu hubungan atau koneksi melalui media sosial yang populer, yang memudahkan seseorang untuk mengelola teman-teman dalam jejaringnya. Dalam jaringan keberuntungan ini akan lebih banyak kebetulan-kebetulan yang dijumpai dan tidak bisa diprediksi. Bertentangan dengan anggapan umum bahwa peluang akan mendatangi, Anda perlu keluar dan menemuinya. Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk menemukan peluang-peluang dengan berjejaring, online maupun secara langsung. Tetap berhubungan dengan sekelompok besar orang, teman, mantan kolega, kenalan, dan anggota keluarga. Karena Anda tidak pernah tahu di mana peluang akan menampakkan dirinya. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang membangun dan memelihara jaringan keberuntungan yang kuat. Kita tidak dapat memaksimalkan peluang-peluang kita tanpa terlebih dahulu terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Setiap kali Anda pergi ke pertemuan atau menghadiri acara, apakah orang asing memulai percakapan dengan Anda? Penelitian telah mengungkapkan bahwa orang yang beruntung tampaknya dapat menarik orang lain kepada mereka dan menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang menurut orang lain mengundang. Misalnya, orang yang beruntung melakukan kontak mata yang jauh lebih banyak dan tersenyum 2 kali lebih sering daripada orang yang menganggap dirinya kurang beruntung. Orang yang beruntung juga cenderung memiliki bahasa tubuh yang terbuka 3 kali lebih banyak daripada orang yang kurang beruntung. Sedikit kesadaran diri tentang bagaimana kita berinteraksi secara sosial dapat membuat perbedaan dalam berhubungan dengan orang lain. Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-179 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.